Selamat datang teman-teman seperjalanan dalam penjelajahan sebuah dunia yang menakjubkan. Bukan dunia yang mungkin kalian pikirkan yang penuh dengan bintang dan galaksi, melainkan dunia internal, dunia spiritualitas manusia. Nah, saya tahu apa yang kalian pikirkan, bagaimana mungkin ada spiritualitas tanpa kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mendalami keyakinan inti, sumber pengalaman spiritual, nilai-nilai, dan praktik-praktis spiritual. Ini bukan tentang mengajak kalian untuk pindah keyakinan, oh tidak. Ini tentang memperluas pemahaman kita tentang alam semesta yang luas ini, baik di dalam maupun di luar diri kita. Jadi bersiaplah, mari kita mulai. Ateis spiritual, seperti pemahaman kita tentang alam semesta, sangat beragam. Tapi yang menyatukan mereka adalah penolakan terhadap gagasan dewa atau pencipta supranatural yang mengendalikan segalanya. Sebaliknya, mereka menemukan ketenangan dan keajaiban dalam pemahaman ilmiah tentang alam semesta, mengandalkan akal dan bukti untuk memandu jalan mereka. Nah, kalian mungkin berpikir ini membuat mereka dingin dan terpisah, tapi itu jauh dari kenyataan. Mereka merasakan hubungan yang mendalam dengan alam semesta, rasa kagum yang besar terhadap alam, dan rasa hormat yang mendalam terhadap umat manusia. Hubungan inilah pemahaman tentang tempat kita dalam skema besar segala sesuatu yang membawa rasa tujuan, rasa takjub, perasaan transendensi. Ini bukan tentang mencari jawaban ke langit, tetapi melihat ke dalam dan keluar, merangkul misteri dan keagungan keberadaan itu sendiri. Jadi, dari mana datangnya perasaan kagum dan takjub ini jika bukan dari Tuhan? Nah, bagi banyak ateis spiritual, alam adalah sumber inspirasi yang mendalam. Bayangkan berdiri di puncak gunung, memandang langit yang penuh bintang, atau merasakan kekuatan lautan. Pengalaman ini dapat membangkitkan rasa kagum dan takjub yang melampaui kata-kata, perasaan terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan bukan hanya alam loh. Coba pikirkan tentang respons emosional kita terhadap seni, terhadap musik, terhadap sastra. Ekspresi kreatif ini yang lahir dari jiwa manusia dapat membangkitkan perasaan spiritual yang mendalam, menghubungkan kita dengan pengalaman manusia bersama lintas waktu dan budaya. Dan kemudian ada praktik seperti meditasi dan mindfulness. Teknik-teknik kuno ini jauh dari terikat dengan agama apapun, membantu kita menumbuhkan rasa damai batin, kejernihan, dan kesadaran. Ini tentang menenangkan obrolan mental dan terhubung dengan momen saat ini, mengalami dunia yang keterbukaan dan pengetahuan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, tanpa petunjuk ilahi, apa yang memandu kerangka moral dan etika seorang ateis spiritual? Pertanyaan yang bagus. Begini, banyak yang menganut humanisme, sebuah filosofi yang menempatkan kesejahteraan manusia, akal dan etika sebagai intinya. Mereka percaya bahwa moralitas bukanlah diturunkan dari atas, melainkan sesuatu yang kita temukan dan definisikan bersama, berdasarkan pengalaman manusia, empati, dan akal kita bersama. Fokus pada pengalaman manusia ini juga diterjemahkan menjadi komitmen yang mendalam untuk pertumbuhan pribadi, refleksi diri, dan kesejahteraan emosional. Ini tentang memahami diri kita sendiri dengan lebih baik, menantang bias kita sendiri, dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan perjalanan batin ini seringkali digabungkan dengan rasa keadilan sosial yang kuat. Banyak ateis spiritual melihat keterkaitan umat manusia dan merasa terpanggil untuk memperjuangkan kesetaraan, keberlanjutan, dan masa depan yang lebih baik untuk semua. Nah, penting untuk memetakan perbedaan yang jelas antara ateisme spiritual dan spiritualitas religius atau teistik tradisional. Perbedaan yang paling jelas tentu saja adalah tidak adanya kepercayaan pada makhluk ilahi, akhirat, atau kitab suci. Sementara seseorang yang mengikuti agama tradisional mungkin menemukan ketenangan dalam doa atau ritual yang ditentukan oleh keyakinan mereka, seorang ateis spiritual menemukan makna dalam praktik yang sesuai dengan nilai dan pengalaman pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin melakukan yoga atau meditasi, tetapi bukan sebagai cara untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi, melainkan sebagai cara untuk terhubung dengan diri mereka sendiri dan alam. Mereka mungkin menemukan simbolisme dan makna dalam ritual kuno, tetapi mereka menafsirkannya kembali melalui sudut pandang sekuler, dengan fokus pada pengalaman manusia universal yang diwakilinya. Bagi seorang ateis spiritual, spiritualitas bukanlah tentang mengikuti dogma atau mencari campur tangan ilahi.
Ini tentang memulai perjalanan penemuan diri internal, menemukan makna dan tujuan dalam alam semesta yang luas dan menakjubkan, semua tanpa menganut penjelasan supernatural. Jadi, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh seorang ateis spiritual? Nah, keindahannya adalah tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua. Beberapa orang menemukan ketenangan dalam praktik-praktik sendiri seperti menulis jurnal, berjalan-jalan di alam atau meditasi, terhubung dengan diri mereka sendiri dan dunia alami. Yang lain menemukan makna dalam menafsirkan kembali ritual-ritual kuno, menghilangkan unsur-unsur supranatural, dan berfokus pada pengalaman manusia yang dilambangkannya. Dan yang lainnya menemukan komunitas dan koneksi dalam kelompok-kelompok yang menganut pendekatan non-teis terhadap spiritualitas. Bayangkan organisasi seperti Unitarian Universalis atau kelompok Buddha sekuler, di mana orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk mengeksplorasi spiritualitas mereka, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam perjalanan masing-masing. Intinya di sini adalah bahwa ateisme spiritual adalah jalan pribadi dan individual yang mendalam. Ini tentang menemukan apa yang sesuai dengan Anda, apa yang memberi Anda rasa damai, tujuan, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Skeptiges. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa tokoh berpengaruh yang mencerminkan prinsip-prinsip ateisme spiritual. Tokoh-tokoh ini menolak kepercayaan pada Tuhan pribadi, tetapi menemukan spiritualitas yang mendalam melalui kekaguman, etika, perhatian, atau keterhubungan. Pertama dalam daftar kita adalah Albert Einstein. Dikenal karena teori relativitasnya, Einstein percaya pada agama kosmik yang penuh kekaguman dan keajaiban tetapi menolak Tuhan pribadi. Dia pernah berkata, hal terindah yang bisa kita alami adalah hal yang misterius. Selanjutnya adalah Carl Sagan, astrofisikawan terkenal. Sagan sering berbicara tentang keagungan alam semesta. Rasa hormatnya terhadap sains dan alam memiliki nada spiritual yang mendalam, menginspirasi banyak orang untuk melihat bintang-bintang dengan rasa kagum. Sam Harris, seorang ahli saraf dan penulis, mempromosikan spiritualitas sekuler melalui meditasi dan perhatian. Bukunya Waking Up, Panduan Spiritualitas Tanpa Agama, memberikan kerangka kerja untuk menemukan spiritualitas tanpa keyakinan agama tradisional. Alan Watts, seorang filsuf, menafsirkan spiritualitas timur melalui sudut pandang barat yang seringkali non-teis. Dia menekankan pengalaman batin dan keterhubungan, menawarkan perspektif unik tentang spiritualitas. Richard Dawkins, meskipun seorang ateis yang vokal, telah menulis dengan indah tentang keajaiban kehidupan dan alam semesta. Dia menganjurkan kekaguman dan penghormatan melalui pemahaman ilmiah, menunjukkan bahwa spiritualitas dapat hidup berdampingan dengan pandangan dunia ilmiah. Stephen Fry, seorang aktor dan penulis, mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ateis, tetapi sangat menghargai kasih sayang, keindahan, dan makna. Dia sering mengungkapkan gagasan spiritual yang didasarkan pada humanisme, mengingatkan kita tentang pentingnya empati dan kebaikan. Jiddu Krishnamurti, seorang filsuf, menolak lembaga keagamaan dan dewa, tetapi berbicara secara mendalam tentang kesadaran dan kebebasan batin. Ajarannya mendorong penyelidikan diri dan pertumbuhan pribadi. Baruch Spinoza, seorang filsuf abad ke-11, menyamakan Tuhan dengan alam, Deus Sive Natura. Sebagai seorang panteis spiritual, ia sering dianggap sebagai proto-ateis, memadukan spiritualitas dengan pandangan naturalistik tentang dunia. Joseph Campbell, seorang ahli mitologi, mengeksplorasi tema-tema universal dalam agama dan mitos dari perspektif simbolik dan non-teis. Dia mendorong untuk mengikuti jalan spiritual yang berakar pada transformasi pribadi dan penemuan jati diri. Terakhir, Neil deGrasse Tyson, seorang astrofisikawan, menghindari label ateis, tetapi mengungkapkan apresiasi spiritual terhadap kosmos yang didasarkan pada sains. Karyanya menginspirasi banyak orang untuk menemukan keajaiban dan makna di alam semesta. Tokoh-tokoh penting ini menunjukkan kepada kita bahwa spiritualitas tidak terbatas pada keyakinan agama. Itu dapat ditemukan dalam kekaguman akan kosmos, pencarian pengetahuan, dan hubungan mendalam yang kita bagi satu sama lain. Mereka mengingatkan kita bahwa kehidupan spiritual adalah permadani yang kaya dan beragam, yang ditenun dari benang-benang rasa ingin tahu, kasih sayang, dan keajaiban. Sekarang, mari kita semua berjuang kita seberaniul kosmos di Genseed. Saat kita menutup perjalanan kita ke dunia ateisme spiritual,
Saya harap kalian pergi dengan rasa takjub, rasa kemungkinan. Ingat, hanya karena kita tidak melihat Tuhan yang mengendalikan alam semesta, bukan berarti kita tidak bisa merasakan kekaguman, makna, dan hubungan yang mendalam. Malahan saya berpendapat bahwa merangkul hal yang tidak diketahui, mengandalkan kecerdasan dan empati kita sendiri, membuat perjalanan itu jauh lebih mendalam. Jika penjelajahan ini memicu rasa ingin tahu kalian, jika itu membuat kalian merenungkan hakikat keberadaan, nah teman-teman, kita telah mencapai sesuatu yang benar-benar kosmis. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk petualangan yang lebih membuka pikiran. Sampai jumpa lagi, teruslah melihat ke atas, teruslah bertanya, dan teruslah mencari kebenaran kalian sendiri. Damai dan cinta untuk semua.